Besar Tanah, Ketua Umum Perkumpulan, Ketua Umum Persaudaraan Cinta Tanah Indonesia yang juga mengenai kemanusiaan, dan saya hormati Ibu Dr. Widiningsih, Ketua Perkumpulan Seluruh Penyakit Bangsa dan segenap pengurus pusat dan provinsi yang baru dilantik, dan yang saya muliakan semua para hadirin. Alhamdulillah dalam spiritus sehat dari Allah Ta'ala. Saya ingin menjelaskan yang mungkin pertanyaan tadi malam yang belum terjawab. Pertama tentang mengapa didirikan Perkumpulan Institut Pendidikan Diri Bangsa. Ini merupakan pendahuluan kepentingan luhur, yaitu dunia pendidikan. Jadi dunia pendidikan atau pendidikan ini maha penting, sehingga ilmu yang sangat mulia perlu untuk dilestarikan. Selanjutnya pada waktu itu saya dengan Bu Widiningsih dengan tim menghadap ke Wakil Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi terkait rencana pendirian lembaga sertifikasi profesi. Diberi arahan oleh Wakil Ketua BNSP. Yang pertama, syarat mendirikan LSP yaitu ada asosiasi profesi, yaitu diberi nama Institut Penggiat Jati Diri Bangsa. Itu syarat pertama. Karena asosiasi profesi inilah yang nantinya membuat skema, membuat standar kompetensi. Dan selanjutnya, asosiasi profesi inilah yang mendirikan lembaga sertifikasi profesi. Kemudian yang kedua, syarat mendirikan LSP ini juga harus ada badan hukum yang menjamin siapa yang mau beli gitu loh, maksudnya gitu. Saya terpaksa nyampaikan di sini supaya jangan gagal paham, saya diem itu karena nggak boleh. Tapi maksudnya LSP siapa yang menjamin, yang menyiapkan semuanya, memfasilitasi. Yang masih untuk sarana kami butuh anggaran. Gitu. Siapa? Nah, kemudian didirikanlah saran dari BNSP itu PT. Yang memberi nama PT pun bukan saya, tapi dari BNSP supaya sinkron. Nama PT-nya PT Institut Penggiat Jati Diri Bangsa. Nama asosiasi profesi juga Perkumpulan Institut Penggiat Jati Diri Bangsa. Kemudian nama LSP juga sama, Lembaga Sertifikasi Profesi Institut Penggiat Jati Diri Bangsa. Jadi itu mengapa ada PT. Nah, kemudian berikutnya dari situlah kemudian PT ini, daripada saya bingung siapa yang PT ini siapa, akhirnya mendirikan. Jadi saya sama keluarga gitu kan, sama keluarga. Anak saya itu lagi kuliah, ya dengan tadi ya gak pas hatinya, tapi disuruh orang tua ya sudah jadi direktur ya. Itu syarat administrasi. Ceritanya begitu. Kemudian setelah itu baru lanjut membuat ADART, Perkumpulan Institut Penggiat Jati Diri Bangsa. Disusun selanjutnya musyawarah. Pada waktu musyawarah finalisasi ada di Saung Salma yang hadir yaitu Bapak Nyoman selaku Ketua Presiden Indonesia, kemudian Bapak Joko selaku Ketua OSIS, kemudian Pak Ismu Samsudin, Ismu Zulfikar, Pak Gafar Sodik, Pak Tusartono, kemudian di finalisasi ADART. Kemudian waktu itu kesimpulannya masih perlu dibentuk tim kecil, betul Pak Presiden? Tim kecil, kemudian Pak Gus dengan Pak Fuad ditunjuk oleh OSIS. Kemudian di tim kecil ini kemudian menyempurnakan ADART. Selanjutnya dari Bapak Nyoman juga menyarankan tanda tangan pendirian untuk waktu tanda tangan pendirian perkumpulan ke notaris, yaitu nunggu tanggal baik. Pas itu bulan September pas bulan ini apa? Bulan besar. Pak Noman, setelah itu
berjalan. Nah, setelah itu baru tanda tangan di notaris gitu loh. Jadi ADART itu yang menetapkan dari pendiri, termasuk logo. Logo mengapa kok pakai PCTA gitu? Ini mendirikan PCTA ini. Nanti kalau misalkan nih Bapak Ibu nih, saya misalkan kan, nggak usah koordinasi dengan PCTA sama OSIP, saya dengan Bu Widi mendirikan sendiri dulu, mendirikan LSP, kemudian setelah itu udah kita atur berdua Bu Widi. Kira-kira gimana? Nah, pilih yang mana? Pilih yang mana? OSIP, PCTA, atau langgeng sama Bu Widi? Udah kita tunggu dulu. Pilih yang mana? Yang pilih PCTA, OSIP difasilitasi oleh saya, semua fasilitasi karena harus ada yang menjamin. Sampai dengan titik ini alhamdulillah berkat Allah masih digerakkan ini. Itu, jadi alhamdulillah kan. Jadi setuju dengan ADART ya? Nah, maksud saya ini supaya jangan sampai gagal paham, nanti gagal fokus, gagal nalar. Ini nanti menimbulkan fitnah. Kemudian untuk logo, terkait dengan logo ini kan ada ADART. Waktu itu kan ada kecil, Pak Fuad sama Pak Gus kan sudah soal Pak Kiai. Itu, ampun. Terkait dengan saran masukan perubahan ADART, monggo, ini nanti disampaikan. Termasuk logo itu masih bintang gitu kan. Itu nanti sesuai silakan. Yang lain-lain nanti isi dalam MPS Sekretaris Jenderal Pak Gus Hartono mohon nanti nampung semuanya. Termasuk Pak Gus Hartono kan tadi Joko kali. Itu nanti semua aliran, semua itu Pak Gus Hartono. Nanti ini, nah nanti baru untuk rembuk gitu. Setuju ya? Ini supaya clear. Kemudian berikutnya hari ini baru pelantikan. Ini pun sudah secepat kilat. Mengapa? Nah, Bu Widi pada hal ini di awal ketika menetapkan pendirian di datang termasuk di akte notaris, yang pertama kali itu untuk Dewan Pengawas Pak Ismu, saya masih lupa Pak Ismu Samsudin, Pak Ismu Sulfikar, nanti cek lagi sesuai dengan di ADART di akte notaris, karena itu ada di AHU. Kemudian sekretarisnya Pak Jafar. Ini adalah Merdeka Kode Etik. Merdeka Kode Etik. Jadi asosiasi profesi ini ke depan, bayangkan bahwa ini adalah nanti mekanisme untuk menunjuk siapa ketua umum melalui Munas. Anggota asosiasi profesi ini itu bervariasi. Jadi semua yang kompeten ya, dalam sertifikasi oleh LSP Institut Penggiat Jati Bangsa merupakan anggota asosiasi profesi Institut Penggiat Jati Bangsa. Alhamdulillah saat ini terbentuk 10 provinsi dan ke depan nanti terus bergerak demikian, sehingga di sini pedomannya hanya ADART. Dan pada ADART tersebut itu dipegang buntutnya apa? Dan kode etik. Jadi kode etik itu yang dilakukan oleh Dewan Pengawas yang mengangkat adalah pendiri. Setuju nggak? Strategis kan? Itu. Kenapa? Kita hanya bisa pegang buntutnya. Mengapa? Ini kaitannya dengan kode etik. Kode etik ini, nah itu kemarin intinya adalah SDM unggul, tertib dan berfungsi. Itu kemudian nanti terkait dengan internal ada audit internal. Mungkin katanya dengan administrasi, namun terkait dengan kode etik ya, dengan dalam hal ini kan memang kita sebagai penggiat jati bangsa ada satu, kita komitmen kebangsaan. Setuju bukan? Setuju. Yang kedua memfaktakan. Setuju? Setuju. Yang ketiga penggerak. Setuju? Setuju. Keempat teladan. Setuju? Setuju. Kelima berdampak dalam membudayakan nilai-nilai karakter bangsa untuk merajut Nusantara menuju kemah perdamaian dunia. Setuju? Setuju. Tapi gagasan saya setuju ya? Nah, alhamdulillah. Sudah sepakat ini.
Karena ini untuk men-stressing diri kita, ya, men-stressing diri kita, men-stressing diri saya. Mohon maaf tadi kalau saya menyampaikan ini sebagai fasilitator, tadi itu bukan keinginan saya, tapi saya terpaksa karena di sini kok ada PT itu loh, fungsinya apa itu kan? Nah, jadi PT itu tujuannya itu saya tidak ada niat sama sekali untuk ini itu saya dosa besar itu, saya khawatir batal kan? Mohon maaf ini saya untuk sifat ini pikiran saya. Itu tadi bukan dari ini kan, bukan itu karena terpaksa ada untuk menjelaskan dulu. Kemudian bukti yang lain yang bintang itu tadi itu kan ada di ADRT. ADRT sehingga nanti masukkan nanti di ADRT nanti ke depan untuk dimusyawarahkan lagi. Setuju ya? Setuju. Karena ini bukan saya ini yang ini. Manusia kan, nah, tapi nanti dimusyawarahkan lagi ya untuk perubahan ADRT ke depannya ya. Nanti semuanya Bu Widi saran saya nanti ikutin ADRT semua. Jadi tertib dan berfungsi. Nah sehingga tantangan ini termasuk saya yang tergabung dalam pengurus ini kita harus tertib dan berfungsi. Setuju nggak? Dan ada audit internal itu termasuk ada kode etik yang ngawasin kita. Dan inilah yang akan menjadikan contoh karena kita ingin bagaimana Indonesia ini ya, ingin menjadi kalau tertib dan berfungsi semua. Itulah Bhinneka Tunggal Ika dalam suatu kehidupan bersama. Dan saya dalam ini mohon maaf saya menginformasikan bahwa saya juga salah satu anggota yaitu ketahanan Toreko Sidikiah. Itu ada 24 yang langsung ditunjuk. Jadi itu di luar organisasi Sidikiah, tapi khusus gitu. Saya termasuk salah satunya dan tugasnya adalah melestarikan ajaran Toreko Sidikiah dengan cara cinta tanah air. Dan ya, pertemuan-pertemuan itu khusus langsung oleh Bapak Kiai. Ya, nanti tanggal 17 Muharram sudah ada pertemuan kedua. Hasil pertemuan pertama, kemudian yang mau kedua ini, jadi beliau jauh ya, yaitu kesadaran menjadi hidup, kesadaran menjadi hidup, gitu. Kesadaran menjadi hidup yaitu ma'an kodako, itu air suci yang mensucikan, menunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Kemudian untuk apa di sini? Jadi batin kita itu diolah dengan olah rasa, olah periksa, olah kasar, dan ilhamuruki sesuai dengan agama masing-masing. Itu dengan cara kita mensucikan diri, menenggelamkan hal yang buruk untuk mengelola dalam rasa ini. Kemudian berikutnya pikiran inilah outputnya kesadaran menjadi hidup, karena pikiran inilah yang akan menciptakan ciptaan. Itu makanya terus kita berbuat bahwa yang saya lakukan ini mudah-mudahan salah satu menjalankan amanah beliau. Ataukah ada yang mungkin dalam hal ini kalau nanti ada hal ini dari Pak Langgeng untuk kalau ngarang-ngarang atau apa, monggo nanti ada Pak Noman atau Pak Noman, beliau orang tua saya, beliau penasihat saya, gitu. Karena saya mulai start itu juga Pak Noman yang menggerakkan karena Allah gitu, datang ke Banten, Pak Noman dengan Pak Ismu, kemudian menunjuk saya sebagai koordinator relawan Cinta Tanah Air Nasional. Terus setelah itu Pak Noman sama Pak Kiai direstui, kemudian berikutnya waktu itu sekretariatnya ada di Semarang, itu jutannya gitu. Kemudian terus jadi mencoba sesuai dengan kemampuan saya mengkonstruksi dari ilmu yang sangat mutiara dari Bapak Kiai Musa Mukti. Saya meyakini itu adalah solusi ya, masalah untuk manusia dunia bukan hanya Indonesia. Nah, kemudian ini perlu untuk dilestarikan.
Makanya masuklah kita perguruan Islam untuk menjadi masa penjembatan di dunia pendidikan. Setuju nggak? Setuju. Yang setuju aja terus. Ini kita hanya penjembatan. Penjembatan di pendidikan. Karena yang mau kita terapi yaitu pikiran manusia yang sekarang ini lebih diwarnai oleh dunia pendidikan. Gitu. Inilah makanya kita masuk melalui pendidikan. Dan pendidikan ini masing-masing instansi pemerintah, masing-masing pakar itu sudah punya warna masing-masing. Warna kita adalah dari proyek Sidikia, dari persaudaraan cinta tanah Indonesia yang dijuai mengenai kemanusiaan. Dari sang Karsa, berdirinya organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang dijiwai mengenai dan kemanusiaan. Inilah perlu kita lestarikan, dan caranya kita bisa penjembatan. Sehingga konstruksi yang saya gunakan dalam kajian dari dahulu beliau, saya merenung, kemudian berikutnya saya melakukan kajian, setelah itu saya konstruksi. Konstruksi, nah itu yang saya hasil inilah konstruksi. Konstruksi ini subjektif. Dan inilah diharapkan akan menjadi sama kajian yang lain sesuai dengan bidangnya, dengan fungsinya, kemudian berikutnya menjadi konstruksi lagi, terus sehingga disinilah akan masuk ke semua lini kehidupan. Tujuannya itu, karena PR bagaimana merajut Nusantara ya, jadi divisi, nah visi saya akan saya jelaskan, yaitu kembali kepada jati diri bangsa untuk merajut Nusantara menuju imam perdamaian dunia. Jadi mendirikan lembaga sertifikat profesi itu salah satu misi yang saya lakukan untuk melestarikan ajaran dari Sang Purwakarta. Dan alhamdulillah inilah sekarang kita sampai pada detik ini. Dan ini ya Widi kerja dulu baru dilatih. Itu karena kita pendekatannya kalau sebenarnya ADART Widi harusnya sudah menyusun kepengurusan itu 1 bulan. Ini dibahaskan ya ini. Kenapa? Nah, jadi seharusnya sudah ada Bu ini dilantik, waktu itu ditetapkan, setelah itu 1 bulan mengurus kepengurusan. Tapi siapa anggotanya? Belum punya anggota ya. Makanya alhamdulillah laksanakan TOT tahap pertama dengan Polda Metro Jaya, TOT kedua, ketiga, keempat. Sekarang anggotanya sudah 100 ya. Lebih ya, dari sudah berapa bulan Bu ini? 3 bulan. 4 bulan jalan sudah 100-an lebih. Nah saat inilah, ini juga secepat kita juga Bu ini selalu masuk ke saya. Bu ini langsung buat nanti pengurus. Nanti pengurus. Nah alhamdulillah ini terlaksana. Jadi untuk perguruan Igan Bank ini kita semi-semi birokrasi lah. Jadi ya tadi acaranya ya penggabungan antara di BCTA dan di birokrasi. Karena nanti kita masuknya ke semua ini. Kemudian yang lain nanti yang lain apa Budi yang saran terbuka tadi buka dulu. Masih ada? Ada. Ya belum. Ya belum. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nama saya Abdul Munif dari Jombang, Jawa Timur. Kemarin sudah dipaparkan tentang anggaran dasar, anggaran rumah tangga, namun waktunya singkat. Masih ada dalam pertanyaan saya, jika organisasi ini tidak boleh memihak ke partai politik tertentu, termasuk pengurusnya, baik dari tingkatan pusat, provinsi maupun kabupaten, jika tidak diperbolehkan untuk berpolitik praktis, maka harus dicantumkan dengan jelas aturannya di ADART. Apakah sudah apa belum? Kemarin belum ada penjelasan. Terima kasih. Ada lagi sekalian ya, Pak. Kalau untuk ini memang itu nggak boleh ke politik, itu ada itu gitu. Nanti kalau memang belum ada, nanti dipertegas. Jadi intinya waktu rapat ADART itu, jadi kalau yang masuk politik praktis ini, kalau dia
jadi caleg atau bupati wali kota ya mencalonkan, atau jadi pengurus partai politik praktis kan? Nah itu berarti tidak boleh gitu, karena ini non politik ini. Jadi untuk PIM Jatbang ini itu hanya di dunia pendidikan dan kegiatan fakta untuk cinta tanah air. Contohnya rumah syukur, baksos, beasiswa, nanti untuk peningkatan kualitas itu TOT, seminar gitu. Jadi itu fokusnya itu. Kalau yang politik tentunya jelas nggak ada, tapi nanti dicek lagi ke ADRT. Kalau itu belum tegas, nanti saran nanti dari ketua sama sekjen untuk disempurnakan nantinya. Oke, itu Pak ya. Monggo ya. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, yang terhormat Bapak Nyoman, mohon maaf, dan Bapak sekalian, kemarin kita kan sudah sepakat bahwa menanyakan ini, kita berangkatnya dari PCTA Indonesia, tapi di situ kemarin telah dipaparkan atau ditunjukkan pada kita semuanya. Di situ kan ada foto di Orchid, yang mana kita satu keluarga, tapi ini mengarahnya ke PCTA Indonesia atau di Orchid juga, karena kedua para ketua umum pusat itu tertera di situ. Jadi pertanyaan kita ini minta penjelasan, penegasan kembali agar kita nanti ke depan atau kita pulangin lah di posisinya di PCTA Indonesia atau di Orchid begitu. Terima kasih Pak. Ingin penjelasannya. Jadi saya menjawab ya langsung aja. Ini umum sumber ilmu dari Orchid dan PCTA untuk melestarikan dengan cinta tanah air. Gitu. Jadi umum, nanti kalau gitu nanti kita nggak diterima nanti sama yang di luar itu. Karena nanti dari TNI, Polri, dari kementerian kelembagaan, dari manapun, semua segala ini itu namanya asosiasi profesi. Jadi setelah didirikan ini seperti IDI, Ikatan Dokter di Indonesia. Ya sudah, setelah itu IDI ini yang mengatur semua, termasuk sama dengan HIMSI, bukan psikologi ya. Asosiasi profesi sama yang ngatur dia semua. Termasuk dalam hal ini terkait dengan pertanggungjawaban keuangan segala macam itu nanti akan dibuat standarisasi dan ada audit dari internal ya. Dan dalam hal ini pemilik sahamnya kayaknya 100% juga asosiasi profesi, bukan pendiri begitu. Itu Ya Pak. jadi ini nanti kan seperti ini kan badan hukum dan juga bisa melakukan kontrak dengan perusahaan terkait dengan TOT sampai dengan sertifikasi. Itu nanti akan ada standarisasinya, sehingga ada keuntungan segala macam semuanya. Itulah yang kemudian nanti akan dibuat nanti apa program sampai dengan Desember ke depan, kemudian nanti termasuk rencana penganggarannya, termasuk nanti ini artinya ya kayak manajemen perusahaan juga itu. Oleh karena itu yang tergabung di pengurusan pusat ini betul-betul harus kompeten gitu. Nah, termasuk nanti untuk ininya untuk pertanggungjawabannya hanya memang di LSP itu ada saham itu, karena untuk LSP ini direktur itu yang menetapkan adalah Dewan Pengarah Pak Noman, Dewan Pengarah LSP. Dewan Pengarah yang mengangkat adalah Bu Widi Ketua PIM Jatbang, yang mendirikan LSP dari PIM Jatbang. Sekaligus di situ mengangkat Dewan Pengarah. Dewan Pengarah ini sesuai dengan ketentuan dari BNSP ya. Dewan Pengarah kemudian mengangkat itu direktur, dan direktur mengangkat pengurus yang lain. Nah pada di LSP itu ada saham. Waktu itu dari BNSP gimana Bu ini? BNSP menyarankan bahwa PT memberikan sahamnya saat itu kan 50% ya Pak ya. Kalau itu nanti dicek lagi di yang sudah ditandatangani di depan notaris ya Pak ya, begitu Pak. Dan sahamnya PT nanti Pak Noman nanti kita
bukan milik PT, tapi milik dari pendiri. Karena niatnya ini bukan untuk cari duit. Itu, jika LSP ini sahamnya 51% lebih. Iya, lebih besar. Lebih besar. PT, lebih besar. Ini dari BNSP ini. Ya. Itu milik dari pendiri LSP, yaitu Perkumpulan Institut Penggiat Jati Bangsa. Jadi perkumpulan ini suki dari calonnya ini. ISQ itu bisa membangun gedung tinggi gitu. Ya, insya ini nanti tiga bank ini punya gedung tinggi itu nanti. Jadi itu kayak Muhammadiyah itu loh, dalam mau manajemen tuh. Seperti itu, manajemen Muhammadiyah kan di pendidikan gitu ya. Banyak awal di pendidikan kan. Muhammadiyah sekarang baru pendidikan LSP. Baru. Dan LSP ini secara otomatis juga PCTA, Orsit, GPS itu juga memiliki itu. Itu nanti bagaimana nanti mau ingatkan saya nanti di saham PT itu adalah milik dari yang mengelola bukan PT. Nanti di situ nanti coba kita musyawarahkan apakah di PT itu juga ada sahamnya dan ini gimana kita musyawarah dengan pendiri. Setuju ya? Setuju. Jadi monggo yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Yang saya hormati dan hormati Bapak Iman selaku Ketua Umum PCTA Indonesia dan Bapak Lamun. Ya. Tadi saya menyimak Bapak Langgeng tadi mengatakan bahwa Asosiasi Profesi Perkumpulan Struktur Penggiat Jati Diri Bangsa ini yang mendirikan adalah PCTA Indonesia. Tadi sepakat ya kita dengar seperti itu. Ya, yang mendirikan adalah PCTA Indonesia. Tadi saya sempat alhamdulillah berarti ini PCTA. Gitu loh. Ya, PCTA. Kalau memang seperti itu penggunaan lambang ini saya setuju. Bisa masuk. Artinya asosiasi ini ada di naungan organisasi PCTA Indonesia. Maka nantinya menurut saya ADART di PCTA Indonesia akan ada penambahan, gitu. Ada penambahan terkait dengan berdirinya asosiasi profesi ini. Tadinya saya berpikir gitu. Ketika ada pertanyaan dari Pak Chandra dari Bali tadi, kemudian Pak Langgeng mengatakan bahwa ini sepertinya berdiri sendiri lagi. Kalau berdiri sendiri, lambang ini kalau dipandang dari jauh persis lambangnya PCTA Indonesia, Bapak. Dan ke belakang, ke depan nanti, ketika nanti anggota pengurus PCTA Indonesia mengetahui, maka bertanya, ini kegiatan PCTA Indonesia atau apa? Kalau kegiatan PCTA Indonesia kok namanya bukan PCTA Indonesia? Gitu nantinya. Monggo ini nanti kita koordinasi dengan pengurus PCTA, ya pastinya seperti apa. Saya kira sementara itu aja Pak Langgeng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Tadi pertanyaannya siapa pendirinya? Pendirinya ada 3 berdasar. Yang satu adalah organisasi konservasi tindak air yang Indonesia yang dibangun dengan kemanusiaan. Yang kedua organisasi Sinikia. Yang ketiga tadi saya PT Instruktur Penggiat Jati Diri Bangsa. Jadi milik rame-rame. Tapi ini mendirikan satu ini LSP Penggiat Jati Diri Bangsa, LSP Bank Instruktur Penggiat Jati Bangsa. Jadi itu nanti ininya otonom, jadi berdiri sendiri. Kita tidak boleh cawe-cawe. Tapi kalau ada hal-hal yang menyimpang, baru kita turun tangan, gitu. Oke. Jadi nanti
Kenapa dibuat itu? Karena kan dari misi kita kan cinta saya dalam kata seluas-luasnya. Nah kalau mengadakan pendidikan perlu dana kan, nah biasa dana ini nanti panjenengan semua jadi instruktur kan dua nyumbang dan dua kelewatan namanya kan. Disiapkan sarana prasarananya tapi nggak menyumbang. Begitu selama ini Pak Alan kan juga luar biasa kan ininya perjuangannya. Jadi tidak harus ini kan tadi sudah dijelaskan bahwa ada semacam saham. Nah mungkin nanti dibicarakan kemudian bagaimana nanti aturannya. Jadi tidak usah khawatir ya. Ini sudah sepengetahuan Sang Paramahansa ya. Jadi semua aman, semua terkendali. Tidak ada yang boleh macam-macam. Kalau macam-macam orang tasawuf mungkin rasa sendiri terjun bebas banyak. Jadi kita harus positif dalam menilai sesuatu nih. Jadi memang sudah banyak yang suara-suara ini itu tidak pada tempatnya lah. Jadi harusnya orang tasawuf apapun itu harus positif. Jadi seperti daun Nabi, kita bisa menerima ketidaksempurnaan orang lain. Itu yang penting. Jadi kalau jangan berdoa harus ada doanya. Ya bagi Rasulullah mohon supaya hamba diperkenankan untuk menyerap ilmu panjenengan, yaitu yang satu itu. Panjenengan semua tidak sempurna dan bagaimana dengan kedepannya makin lama makin sempurna. Oke? Ya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkat teman-teman makasih. Mas Kedra, saya Bu izin Bu. Izin sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkat rahmat Allah SWT. Yang saya hormati Pak Nyoman, Pak Langgeng dan Ibu Pigi serta sahabat-sahabat sekalian. Izin Pak Langgeng izin bertanya. Sekarang alhamdulillah sudah terbentuk pengurus pusat dan pengurus provinsi Bank Indonesia. Yang ingin saya tanyakan, untuk keberadaan di provinsi, apakah legalitas atau izin notarialnya itu sama dengan pusat atau ini didirikan lagi di provinsi atau turunan aja Pak? Turunan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk legalitas kita kan pendirian atau notaris. Nah itu kan kita hidupnya kita ke AHU, Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian setelah administrasi dalam ADART itu ada pengurus provinsi, Kementerian Kabupaten juga. Jika pembentukan pengurus provinsi ini itu hanya memberitahukan mungkin ya. Nanti tolong Bu Ibi di ADART yang lengkap diberikan ke seluruh pengurus ketua provinsi nanti mengangkat pengurus juga di masing-masing badan ADART. Kemudian ketika nanti membaca ADART, saran masukan nanti selalu disampaikan gitu. Mungkin ada perubahan ADART itu apa, kita akan nanti ke sekjen ini. Budi biar fokus ke pendidikannya lah, ke Pak Sekjen gitu. Jadi hanya lapor aja Pak Johan gitu. Tidak mau bahas notaris lagi, tidak daftar lagi. Termasuk terkait untuk perkumpulan ini juga melindungi dalam artian kalau ada masalah hukum segala macam, ini ada juga ada dilindungi. Ada divisi hukum juga gitu. Itu Pak G. Siap. Satu lagi, ini 2 menit lagi. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Saya Alfian dari Kabupaten Anambas, Provinsi Lampung. Tidak menutup kemungkinan setelah kami pulang, kemudian mensosialisasikan di daerah kami, maka tidak menutup kemungkinan barangkali nanti di anggota yang lainnya, terutama anggota PCTA yang lainnya, itu merasa tertarik. Nah, ketika merasa tertarik, apakah
ada gelombang berikutnya. Kalau ada gelombang berikutnya, maka kami siap untuk mendaftar lagi peserta untuk perkumpulan jadi diri bangsa ini. Karena dari kemarin kami di WA bahwa dipertanyakan seperti itu. Apalagi kalau ini nanti sudah disosialisasikan apa fungsi daripada perkumpulan ini. Saya rasa kalau ini memang ada nanti gelombang berikutnya, maka kami siap untuk mendaftar kembali yang lainnya. Maksudnya begitu. Itu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ini luar biasa pertanyaannya. Jadi perkumpulan ini akan target kan. Itu sampai dengan Desember akhir terbentuk pengurusan di setiap provinsi. Tapi masih ada beberapa provinsi nih, sekarang 10 baru 10 ya. Caranya bagaimana? Caranya dengan nanti dengan kita Indonesia dan OSIP, kemudian berikutnya untuk merekrut di provinsi-provinsi yang di luar 10 ini Pak. Di luar ini sampai dengan Desember. Polanya sama, yaitu pembelajarannya jarak jauh, kemudian hadir konsultasi biaya masing-masing, kemudian yang lain-lain beasiswa yang lain-lain. Kemudian bagaimana apabila ada yaitu di masing-masing 10 provinsi ini ada penambahan, ya saran kami untuk laksanakan yaitu praktek dulu di masing-masing dalam menyelenggarakan pelatihan. Silakan Bapak Ibu berikan ilmu tersebut. Pastikan mereka praktek, belajar mandiri, kemudian dikasih tugas, buktikan dengan surat tugas ke depan. Nah itu nanti depan, itu nanti program beasiswa itu nanti khusus untuk mendukung program yang di lain provinsi. Yang lain nanti kita lihat standarisasi, lihat nanti dalam intinya bagaimana dengan biaya sederhananya. Contoh bahwa Bapak Ibu yang 10 provinsi ini itu nanti juga membantu untuk marketing. Misalkan dari provinsi ada program ini TOT, gitu, memfasilitasi. Kemudian ketika TOT ini kan dukungan anggaran full dari Pemda tersebut. Dari Pemda tersebut nanti kontrak kerjasama dengan perkumpulan Institut Pegiat Jati Diri Bangsa. Perkumpulan Institut Pegiat Jati Diri Bangsa selanjutnya membentuk tim manajemen dalam penyelenggaraan TOT tersebut dengan melibatkan daerah. Ke depan akan diharapkan bahwa kemampuan di masing-masing provinsi itu minimal sama dengan yang kemampuan dimiliki oleh pengurus Bidang di pusat saat ini, sehingga mampu menyelenggarakan TOT. Sehingga kalau masing-masing provinsi nanti mampu menyelenggarakan TOT, itu TOT ini di bawah manajemen Big Data. Namun masing-masing provinsi ketika melaksanakan pelatihan terkait dengan sebagai instruktur itu adalah mandiri mungkin di bawah PCTA atau bahkan nanti bergabung dengan yang lain, silakan, itu saya tidak ngerti. Jadi kembali lagi TOT itu yang manajemen dari Big Data. Tempat itu nanti bisa di mana-mana, termasuk ketika dilakukan sertifikasi. Bisa nanti di Aceh dilaksanakan TOT, kemudian berikutnya sertifikasi di Aceh, itu tempat uji kompetensi sewaktu. Nah itu nanti ranahnya LSP, gitu. Sehingga di Jombang bisa, di Kediri bisa, di Bali bisa, ya, gitu. Tapi semua manajemennya itu keputusannya itu secara generasi dari Bidang dan dari LSP. Karena ini berkaitan dengan apa? Dengan sertifikasi. Jadi keabsahan yang bisa mengeluarkan sertifikat TOT itu adalah dari perkumpulan Institut Pegiat Jati Diri Bangsa. Yang sertifikat tersebut kemudian dipakai untuk syarat sertifikasi di LSP Big Data. Itu sebagai informasi. Jadi kesimpulannya diutamakan di luar 10 provinsi Pak.
Ya, yang di masing-masing 10 provinsi ini kita akan bergabung. Semakin banyak membentuk tim manajemen semakin bagus, dan di situ langsung diberikan materinya untuk mempraktikkan langsung gitu. Jadi untuk program yang seperti ini beasiswa itu sampai dengan Desember di luar 10 provinsi. Kecuali ada satu provinsi yang baru satu misalnya. Ya berarti minimal itu 3 begini. Ya minimal 3. Kalau masih baru 1 berarti nambah 2. Gitu. Nambah 2 nambah 1. Jadi, tapi dilatih dulu biar kita kan siap gitu. Gitu ya? Ya, turun. Begitu. Nanti kita lanjut teman-temannya. Karena waktu sudah lewat, ini Bapak ya, sudah 9:49. Untuk teman-teman nanti pengurus berkumpul saja karena Bapak ada acara lain yang